Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 Ilmu Negara akan mempresentasikan negara Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami, saya Najwa Safarina. Saya Pandapotan Martahi Marpaung. Saya Nadila Rosa Nindita. Saya Rosda Izati. Saya Rizky Al-Rahman. Saya Serlina Walmuna. Saya Aulia Ismuhani. Saya Rizky Katrawia. Jadi untuk materi pertama yaitu bentuk negara yang akan disampaikan oleh Shirley dengan Nadila. Baik, jadi kami masuk ke materi yang pertama yaitu bentuk pemerintahan dan sistem negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah unitaris atau kesatuan. Negara unitaris adalah sistem pemerintahan ketika kekuasaan dan wewenang pemerintah terpusat di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat memiliki kewenangan luas dalam pengambilan keputusan politik dan regulasi di seluruh wilayah negara. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat diterapkan di seluruh wilayah tanpa perlu persetujuan dari pemerintah daerah. Meskipun ada pemerintah daerah, otonomi dan kewenangan daerah lebih terbatas dibanding negara federasi. Selanjutnya, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam masalah-masalah lokal dan tetap tunduk pada aturan serta regulasi pemerintah pusat. Negara unitaris mengedepankan keseragaman hukum dan kebijakan di seluruh wilayah untuk menjaga keseimbangan dan menghindari perpecahan internal. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata di seluruh wilayah negara. Contoh negara unitaris lainnya adalah Italia dan Prancis. Selanjutnya yaitu materi bentuk pemerintahan yang akan disampaikan oleh Aulia dan saya. Jadi bentuk negara Indonesia adalah republik. Pemerintah republik menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Istilah republik sendiri mempunyai arti kembali ke rakyat atau ke masyarakat. Karakteristik dari bentuk pemerintahan republik ini diantaranya: pertama, peralihan kekuasaan dilakukan dengan mekanisme pemilihan. Peralihan kekuasaan dalam hal ini, jabatan kepala negara atau kepala pemerintah dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua yaitu pemimpin hanya kepanjangan tangan dari rakyat. Karena itu pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyat. Bentuk pemerintahan republik dapat diberlakukan dalam negara kesatuan atau serikat. Bentuk pemerintahan republik dan dapat berlaku dalam bentuk negara kesatuan dan serikat karena tidak mengharuskan adanya kekuasaan mutlak dalam suatu negara atau pemerintahan. Materi selanjutnya itu sistem pemerintahan yang akan disampaikan oleh Pando dan Kiko. Jadi Indonesia selain memiliki bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial mempunyai beberapa karakteristik yaitu: 1. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua, presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan, presiden pemegang penuh kontrol kekuasaan pemerintahan. Dia bertanggung jawab atas perputaran roda-roda pemerintahan. Dan sebagai kepala negara, dia bertindak sebagai kepala negara yang memimpin negara dan menjalankan tugas-tugas kenegaraan, baik ke dalam maupun keluar. Selanjutnya yang ketiga itu kedudukan presiden dan kedudukan parlemen itu setara, yaitu untuk menciptakan mekanisme check and balance antar lembaga tinggi negara. Nah, yang keempat itu presiden itu tidak bisa diberhentikan oleh siapapun, kecuali oleh rakyat. Presiden juga tidak bisa memecat anggota badan legislatif atau membubarkan lembaga parlemen. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan yang akan disampaikan oleh Iza. Oke, selanjutnya pembagian kekuasaan. Negara Indonesia mengikuti teori Trias Politika Montesquieu, yaitu 1. Legislatif yang berfungsi untuk membuat aturan atau undang-undang, yang termasuk lembaga legislatif yaitu DPR dan DPD. Lalu yang kedua ada eksekutif yang berfungsi untuk melaksanakan aturan atau undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan melakukan hubungan eksternal ke luar negeri, serta mengurus urusan keamanan.
yang termasuk lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Yang ketiga ada yudikatif yang berfungsi untuk mengadili atau menegakkan undang-undang untuk memastikan dilaksanakan dan dipatuhi dengan benar. Yang termasuk lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu sistem pemilihan yang akan disampaikan oleh Rizky. Di Indonesia sendiri, sistem pemilihan dilakukan secara langsung dan demokrasi, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat selama 5 tahun sekali pada saat pemilu presiden. Anggota DPR, DPD, DPRD, dan juga kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat. Sistem legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka, yaitu suara terbanyak itulah yang menang. Oke, selanjutnya itu kesimpulan, Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan presidensial, kedaulatan berada di tangan rakyat yang memilih pemimpin secara langsung dan demokratis. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar tercipta keseimbangan dan pengawasan antar lembaga. Sistem ini menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.